Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai proyek AR yang beranggotakan saya sendiri Arina Manasikana dengan NIM A610-2052. Saya Rahma Afifah dengan NIM A610200056. Dan saya Abid Muflih dengan NIM A610-2057. Selanjutnya, presentasi akan dibacakan oleh Rahma. Augmented Reality. Augmented Reality merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu yang nyata. Metode ini dikembangkan terbagi menjadi 2 metode, yaitu marker-based tracking dan markerless augmented reality. Pada kelompok kami berencana akan menggunakan metode marker-based tracking. Marker biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih, persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan dunia virtual 3 dimensi, yaitu titik 0,0,0 dan 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya, dalam kelompok kami akan menyajikan sebuah materi struktur dan pola keruangan kota, di mana yang pertama yaitu pengertian kota. Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan kehidupan materialistis. Dan kota merupakan pusat berbagai kegiatan seperti kegiatan ekonomi, pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Umumnya, asal mula kota terbentuk dari desa yang telah mengalami kemajuan. Perencanaan penataan ruang perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. 1. Aspek sosial seperti kependudukan, sosial, budaya, pendidikan, agama, status sosial, struktur sosial masyarakat. Kedua, aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita, produksi, perdagangan, pertambangan, dan lain-lain. Ketiga, aspek fisik seperti relief, tanah, dan lain-lain. Ketiga aspek ini penting untuk menyusun master plan dan detail plan kota. Penataan ruang kota yang baik perlu didasarkan pada kondisi fisik, pemerintahan kota sebagai pengatur kebijakan dan tingkat perekonomian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arina. Fasilitas yang harus ada pada kota yaitu ada tempat parkir yang berguna sebagai sarana penunjang mobilitas penduduk yang memiliki alat transportasi pribadi. Yang kedua ada pusat perbelanjaan untuk menunjang kehidupan masyarakat kota mendapatkan bahan pangan atau kebutuhan rumah tangga mereka. Yang ketiga ada industri. Industri berhaluan bahan atau bahan mentah harus diperhitungkan secara khusus berlokasi di tempat terdapatnya bahan mentah tersebut. Yang kedua, di tempat pemasaran. Yang ketiga, industri berhaluan pekerja berlokasi di tempat tenaga kerja, yaitu pengerjaan bahan industri yang memerlukan keahlian khusus seperti membatik dan membordir. Yang ketiga, ada perumahan. Pemanfaatan lahan dan kota lebih kompleks dari pedesaan karena struktur dan kondisi masyarakatnya pun lebih beragam. Lahan perumahan di perkotaan biasanya sangat rapat karena jumlah penduduknya banyak. Selanjutnya, dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Yang pertama, dampak bagi desa. Dampak negatif yaitu berkurangnya aktivitas pertanian akibat masuknya modernisasi kota. Yang kedua, berkembangnya sifat konsumtif dan perilaku kriminal karena pengaruh siaran televisi. Yang ketiga, perubahan tata guna lahan akibat tingginya permintaan permukiman di daerah perbatasan desa dan kota. Yang keempat, terkikisnya kehidupan asli desa karena pengaruh kota. Yang kelima,
kekurangan tenaga muda karena lebih tertarik ke kota. Dampak negatifnya ada tingkat pengetahuan penduduk meningkat, masuknya lembaga pendidikan ke desa, sarana prasarana transportasi berkembang, masuknya teknologi ke pedesaan, masuknya para ahli ke pedesaan bermanfaat bagi pembangunan, dan yang terakhir ada hubungan antara desa dan kota yang lancar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afif. Kemudian dampak bagi kota. Yang pertama dampak positifnya tersedianya tenaga kerja dari desa. Yang kedua adanya tempat pemasaran hasil dari kota ke desa. Selanjutnya desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota. Kemudian desa sebagai mitra pembangunan wilayah perkotaan. Kemudian dampak negatifnya kota semakin padat penduduknya dan meningkatnya kriminalitas, banyak gelandangan, meningkatnya rumah kumuh di area slum. Kemudian meningkatnya pencemaran lingkungan akibat kepadatan penduduk tinggi. Kemudian solusi pada dampak interaksi desa dan kota. Yang pertama, membatasi jumlah kependudukan yang melakukan migrasi. Kemudian melakukan transmigrasi penduduk. Kemudian mengembangkan potensi desa agar bisa menyerap lapangan pekerjaan dengan lebih baik. Kemudian saling melengkapi kebutuhan antara desa dan kota. Yang terakhir, membangun infrastruktur seperti pendidikan, administrasi, dan pelayanan kesehatan yang sama dengan di kota. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.